termasuk pankreas, hati, usus mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga membuat terjadinya pendarahan fatal. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Huri Ngoceh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Wah, alhamdulillah kita udah kembali lagi ke hari Senin. Kalau misalkan kita udah balik lagi ke hari Senin, itu tandanya waktunya Huri untuk ngisi Huri Ngoceh lagi. Semoga teman-teman masih terus nungguin konten-konten Huri Ngoceh ya. Kalau di minggu kemarin kita udah membahas salah satu sosok pahlawan nasional, yaitu Martha Christina Tiahahu, maka di sesi Huri Ngoceh kali ini Huri akan kembali membahas mengenai kasus kriminal teman-teman. Huri malam ini semangat banget buat nyeritain ke teman-teman tentang kasus kriminal ini. Kenapa? Karena sebenarnya kasus kriminal ini adalah salah satu kasus yang udah lama banget pengen Huri ceritain ke teman-teman. Bahkan sejak pertama kali Huri akhirnya kembali lagi untuk bikin video Huri Ngoceh. Dan kasus ini adalah kasus yang terjadi di negara yang penuh dengan idol pop. Pasti kalian tahu ya, yaitu terjadi di Korea sekitar pada tahun 2021. Dan kasus ini menggemparkan media Korea pada waktu itu sampai banyak sekali artis-artis baik itu dari K-pop maupun K-idol yang berbondong-bondong mengunggah sebuah hashtag, yaitu Miani Janggena. Oke, biar gak usah lama-lama, jangan lupa untuk siapin cemilan dan minumannya. Kita mulai ke ceritanya yuk. Seperti yang aku bilang di pembukaan tadi teman-teman, kasus ini sangat banyak menarik perhatian dari media sosial karena banyak sekali idol K-pop dan juga aktor-aktris di Korea Selatan pada waktu itu yang mengunggah di Twitter mereka masing-masing, di Instagram dan juga di SNS mereka pokoknya ya, mengenai hashtag Miani Janggena. Nah, hashtag ini membuat akhirnya banyak sekali orang-orang di luar Korea yang bertanya-tanya, ada apa nih dengan seorang bernama Jongin ini? Oke, aku akan jelaskan sedikit tentang siapa sih Jongin yang akan menjadi tokoh utama dari kisah yang akan aku ceritakan di malam hari. Jongin adalah seorang gadis cantik yang lahir pada tanggal 10 Juni tahun 2019, di mana ia lahir dengan kondisi yang amat sangat sehat dengan berat kurang lebih 3,43 kg. Untuk ukuran bayi 3,43 kg itu adalah ukuran yang ideal dan mengarah ke besar ya teman-teman. Jadi dia lahir dengan kondisi yang amat sangat sehat. Namun diketahui bahwa ibu kandung dari Jongin ini merasa tidak bisa menghidupi Jongin ke depannya sehingga memutuskan untuk memberikannya kepada gereja tepat di usianya yang ke-8 hari. Nah, baby Jongin ini adalah salah satu anak yang nantinya akan diserahkan ke panti asuhan, dan diketahui Jongin hidup di panti asuhan selama 8 bulan sampai bulan Februari tahun 2020. Nah, di Februari tahun 2020 inilah Jongin akhirnya diadopsi oleh pasangan suami istri bernama Jang Heung dan juga An Seung Un. Mungkin aku mohon maaf ya kalau misalkan ada nama-nama dari bahasa Korea yang kurang tepat untuk penyampaiannya gitu ya teman-teman. Kita kembali ke ceritanya. Diketahui juga pada waktu itu ketika proses adopsi ini, baby Jongin memiliki berat badan yang cukup ideal, yaitu di 8,5 kg. Jadi ya posisinya dia cukup ideal dan mengarah ke gemuk gitu ya teman-teman. Nyenangin lah bayi-bayi usia 8 bulan 8,5 kilo itu kan cukup berat dan menggemaskan ya teman-teman. Oke, aku akan jelaskan sedikit mengenai siapa orang tua angkat dari baby Jongin ini. Pasangan ini adalah pasangan Jang Heong dan juga suaminya An Seung Un. Nah, kedua orang ini merupakan orang yang gak sembarangan ya teman-teman. Dari beberapa artikel yang Huri baca, Ibu Jang maupun Bapak An ini adalah seseorang yang cukup memiliki pamor baik di lingkungan sekitar rumahnya, dimana diketahui bahwa Jang maupun An ini juga pernah diundang ke sebuah stasiun televisi yang mengangkat masalah mengenai adopsi. Jadi awal-awal adopsi si Jongin ini diketahui bahwa memang baik Jang maupun An ini dua-duanya menggalakkan adanya adopsi, dimana mereka sebagai sosok yang apa ya, kalau aku bilang tuh kayak sangat mendukung adanya program adopsi sehingga anak-anak yang tidak memiliki kesempatan hidup yang baik ini bisa dipertemukan dengan orang-orang yang siap untuk membiayai dan juga memberikan kesempatan hidup yang lebih layak kepada mereka.
Nah, diketahui juga Ibu Jang ini memiliki ayah yang merupakan seorang pendeta di agama Protestan. Jadi sebenarnya secara agamis ya teman-teman, keluarga dari Jang maupun An ini bukan orang-orang yang tidak beragama, tapi mereka punya kepercayaan di Protestan kayak gitu. Nah, hal ini yang membuat orang-orang tuh semakin merasa bahwa oh mereka ini punya Tuhan, jadi ya mereka pasti memiliki perilaku yang baik. Nah, itu awalnya teman-teman. Oke, kita akan masuk ke awal mula dari kasus Baby Jong-in ini. Pada bulan Mei tahun 2020, ada sebuah kesaksian yang cukup mengejutkan dari seorang guru tempat penitipan anak. Memang pada waktu itu di Korea banyak sekali ibu-ibu muda yang sudah menitipkan anaknya ke tempat penitipan anak itu sejak usia dini. Nah, Jong-in ini menjadi salah satu anak yang dititipkan oleh Ibu Jang tadi ke sebuah penitipan anak, di mana pada waktu itu usianya sekitar 11 bulan. Nah, pada pagi yang cerah itu, ibu guru yang menemui Baby Jong-in ini merasa ada yang aneh dengan apa yang ada di badannya Baby Jong-in. Kenapa, Kur? Ada memar tidak biasa yang terlihat di wajah, baik itu di wajah daerah pipi gitu ya teman-teman, terus di belakang telinga, di leher, bahkan adanya indikasi patah di bagian tulang selangka. Hal ini langsung dilaporkan oleh guru itu kepada polisi setempat. Tapi sayangnya pada waktu itu kepolisian pun tidak menganggap hal ini sebagai kasus yang harus diperkarakan karena tidak adanya bukti yang mengarah pada terjadinya kekerasan kepada anak. Karena kasus ini tidak diperkarakan oleh pihak kepolisian, akhirnya guru Jong-in ini pun ya udah, ya mungkin memang dia salah lihat gitu ya, karena memang Jong-in ini nggak yang kayak rewel gitu, enggak, dia tetap aktif, dia ceria, dan dia tetap bisa mengikuti seluruh rangkaian jadwal di penitipan anak ini sesuai dengan mestinya. Jadi memang kalau di Korea itu bahkan ketika anak-anak aja mereka udah punya jadwal nih, misalkan kapan mereka minum susu, kapan mereka makan snack, kapan mereka tidur, kapan mereka bermain, itu tuh kayak udah ada jadwalnya gitu teman-teman. Selanjutnya pada tanggal 20 Juni tahun 2020 diketahui bahwa ada seorang kayak seorang laki-laki lah ya yang melaporkan bahwa ada seorang anak perempuan kecil yang usianya masih sekitar 1 tahun ditinggalkan sendirian di sebuah mobil tertutup dengan cuaca yang amat sangat panas, dan diperkirakan dia sudah ditinggalkan selama kurang lebih 1 jam. Ini anak kecil loh ya, ditinggalkan di sebuah mobil yang kondisinya itu panas banget selama lebih dari 1 jam teman-teman. Gimana kok bisa nggak khawatir gitu loh orang tuanya. Nah, kasus ini akhirnya juga dilaporkan kepada kepolisian, tetapi sayangnya karena keterlambatan, emosi nggak kalian? Karena adanya keterlambatan penyidikan, maka CCTV yang ada di area parkir pada waktu itu terhapus, dan kasus ini pun akhirnya ditutup. Ya Allah, padahal ada 2 kemungkinan, 2 waktu di mana kalau misalkan polisinya ini tuh gercep gitu ya teman-teman, insya Allah kayak mungkin ceritanya akan berubah gitu, ending ceritanya nggak akan kayak yang aku ceritakan nanti gitu. Oke, kita lanjut ke kondisi selanjutnya ya teman-teman. Sejak kejadian tersebut diketahui pada bulan Juli sampai bulan September tahun 2020, Jong-in tidak hadir di tempat penitipan anak. Selama 2 bulan dia tidak datang di tempat penitipan anak, sampai kemudian di akhir bulan September tahun 2020, datang lagi nih Jong-in ke tempat penitipan anak itu. Dia diantar oleh Ibu Jang, dimasukkan ke tempat penitipan anak lagi. Nah, ketika sampai di tempat penitipan anak ini, gurunya kaget teman-teman. Kenapa? Karena diketahui bahwa Jong-in ini berubah dengan sangat-sangat drastis. Dia memiliki berat badan yang turun secara signifikan, kemudian diketahui juga banyak sekali memar yang ada di badannya, dan ia tidak memiliki gairah untuk melakukan aktivitas, dimana diketahui bahwa Jong-in sangat amat pendiam, terus kemudian dia tidak nafsu makan dan tampak seperti kekurangan gizi. Mengetahui bahwa Jong-in yang kondisinya tuh memburuk ya teman-teman, akhirnya guru-guru yang ada di tempat penitipan anak itu juga nggak diem aja. Mereka pun langsung menuju ke dokter dan meminta surat keterangan dari dokter untuk disampaikan kepada polisi bahwa adanya indikasi kuat mengenai kekerasan anak, sehingga mereka meminta kepada kepolisian untuk menjauhkan Jong-in dari orang tua angkatnya ini.
Jadi di sini tuh poinnya adalah gurunya tuh udah sadar teman-teman, ada yang nggak beres nih dengan keluarga Jong In, karena ya anak kecil tuh kan lumrahnya berat badannya naik ya teman-teman. Kalau sampai berat badannya turun secara signifikan, itu kan benar-benar harus dipantau. Kenapa nih kok bisa anak usia sekitar 1 tahun lebih kok berat badannya turun secara signifikan, ditambah memar loh teman-teman. Pasti harusnya udah polisi pun udah merasa kayak iya nih ada yang nggak benar. Tapi kalian tahu apa yang dilakukan oleh polisi teman-teman? Diketahui setelah mendapatkan laporan dari guru dari Jong In ini, polisi pun membawa Jong In ke dokter yang lain, yang mana pada akhirnya diketahui dokter ini punya hubungan dengan orang tua angkatnya si Jong In. Jadi ya mereka kenal gitulah. Dan dokter ini membuat sebuah diagnosis di mana Jong In ini hanya infeksi mulut. Sehingga karena dia infeksi mulut, dia pun nggak mau makan. Karena dia nggak mau makan, akhirnya dia pun kurus. Dan diagnosis itulah yang diterima oleh kepolisian sehingga kasus ini pun kembali ditutup. Karena kasus ini ditutup, Jong In pun akhirnya tetap dikembalikan kepada orang tua angkatnya. Dikembalikanlah ke Ibu Jang dan juga Pak An tadi. Kondisi ini pun akhirnya membuat baby Jong In terus-menerus mendapatkan kekerasan yang pada waktu itu masih belum diketahui secara pasti oleh kepolisian, guru di tempat penitipan anak, dokter maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita akan masuk ke akhir hidup dan juga proses otopsi dari baby Jong In. Hari itu pada tanggal 16 Oktober tahun 2020, baby Jong In kondisinya pada waktu itu sedang ada di tempat penitipan anak. Di pagi hari itu, di jadwal makan anak-anak pada umumnya, baby Jong In tidak ingin membuka mulutnya sama sekali. Dia terlihat amat sangat lemas dan tidak ingin makan. Sehingga mau tidak mau, guru-guru yang ada di sana pun memaksanya itu kayak berusaha sekuat tenaga untuk akhirnya membuat baby Jong In ini mau makan. Dan mengetahui bahwa adanya anak didiknya yang lemas sekali, gurunya pun melakukan telepon kepada orang tuanya yaitu Ibu Jang dan mengabarkan kondisi dari anaknya ini. Tetapi diketahui pada waktu itu telepon yang dibuat oleh pihak penitipan anak ini tidak dijawab oleh Ibu Jang tadi. Nah, mengetahui bahwa ibunya nggak jawab-jawab nih, akhirnya guru ini pun memutuskan untuk membawa baby Jong In ke IGD. Jadi dibawalah baby Jong In ke sebuah IGD dan diminta dokternya untuk memeriksa. Dalam proses menunggu pemeriksaan diketahui bahwa baby Jong In mengalami serangan jantung mendadak dan tepat pada pukul 18.00 waktu Korea, baby Jong In menghembuskan nafas terakhir di IGD dengan kondisi yang pasca serangan jantung itu teman-teman. Baby Jong In meninggal di IGD Rumah Sakit Universitas Wanita Mokdong dengan masih berusia 16 bulan. Dalam proses tindakannya, sebenarnya tenaga medis pada waktu itu sudah menyadari bahwa adanya kemungkinan kekerasan anak yang sangat amat mengerikan, namun hasil ini tidak dihiraukan oleh kepolisian. Sehingga tepat pada tanggal 3 November tahun 2020 dilakukanlah otopsi kepada jasad baby Jong In. Berdasarkan hasil otopsi diketahui bahwa penyebab utama dari meninggalnya baby Jong In adalah karena kerusakan akut dari eksternal di perutnya. Aku akan terangkan ya teman-teman hasil otopsi yang dilakukan pada tanggal 3 November 2020 ini ya. Diketahui bahwa organ baby Jong In termasuk pankreas, hati, usus mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga membuat terjadinya pendarahan fatal. Diketahui juga adanya patah tulang oksipital, patah tulang selangka, dan juga patah tulang paha mengindikasikan adanya kekerasan berulang yang terjadi secara terus-menerus. Dan diketahui adanya luka di bagian siku dan juga lutut mengindikasikan bahwa baby Jong In tetap berusaha untuk melindungi dirinya sendiri. Dan banyak sekali ahli-ahli pada waktu itu yang meyakini bahwa kerusakan yang terjadi pada jasad baby Jong In ini hampir tidak mungkin terjadi jika tidak karena adanya kecelakaan yang besar atau tindakan sengaja.
Jujur teman-teman, yang membuat aku pengen banget mengangkat kasus ini adalah sebuah penemuan dari sebuah stasiun televisi terkenal di Korea yang melakukan eksperimen mengenai gimana sih bisa seorang manusia itu pankreasnya rusak, apalagi anak yang usianya masih 16 bulan gitu ya teman-teman. Nah, dalam eksperimen itu orang-orang tuh kayak mensimulasikan lah bahwa ini loh ada sekitar 2900 Newton mungkin ya, satuannya aku agak lupa gitu ya teman-teman, pokoknya sekitar 2900-an Newton yang bisa menghancurkan atau merusak pankreas seorang anak kecil. Nah, akhirnya mereka melakukan banyak eksperimen nih, tekanan seperti apa sih yang bisa dilakukan sampai kemudian menghasilkan tekanan yang mendekati dari 2900 Newton ini gitu kan ya. Nah, sampai kemudian eksperimen paling mendekati adalah ketika seorang wanita dengan berat badan sekitar 40 sampai 70, jadi range sekitar ya 50-60an kilo gitu ya. Aduh, aku nggak tega ngomongnya. Jadi ada sebuah papan yang memang mendeteksi tekanan gitu ya, diletakkan di atas di bawah sofa dengan ukuran tinggi sofanya itu sekitar ya mungkin sekitar 10-50 cm. Dan wanita ini berdiri di atas sofa, kemudian dia lompat ke bantal tekanan itu, dan diketahui bahwa jumlah itu sekitar 3500-an. Jadi sekitar jaraknya itu 600 Newton lah, 600 kekuatannya. Kalau mungkin aku bahasakan, kalau di kilogram itu mungkin 600 gram lebih tinggi gitu ya, dibandingkan yang diterima oleh kemungkinan yang diterima oleh Jong In. Jadi kalau misalkan kemungkinan terburuknya adalah ya dia diinjak, dilompatin gitu. Dan yang lebih gila lagi, teman-teman tahu bahwa Ibu Jang yang nggak bisa aku panggil ibu lagi sih kayaknya, Jang Hae-yong, yang pada waktu itu mengetahui bahwa anaknya meninggal, terlihat acuh tak acuh dan kayak naik taksi pelan-pelan buat nyampe di rumah sakit, dan keluarganya tetap melaksanakan pesta perayaan ulang tahun kedua dari anak kandung mereka 2 hari setelah Baby Jong In gak ada. Oke, kita akan masuk ke proses penyelidikan awal dari kasus ini. Pada tanggal 6 Januari tahun 2021, diketahui bahwa jaksa mendakwa Jang Hae-yong dengan 8 dakwaan mengenai kasus penyerangan kepada anak sejak 5 bulan sebelum meninggalnya Jong In. Dalam proses penyelidikan itu, aku akan merangkum 4 dakwaan utama yang dilakukan oleh jaksa kepada Jang Hae-yong. Yang pertama, patah tulang selangka kiri akibat adanya benturan di bulan Juni tahun 2020. Kemudian yang kedua, bahu korban didorong dengan keras hingga menghantam tembok pada tanggal 17 Juni tahun 2020 sekitar pukul 19.00 waktu setempat. Yang ketiga, penyerangan yang mengakibatkan patah tulang paha kanan dan juga tulang rusuk ke-9 pada tanggal 6 sampai 7 Juli tahun 2020. Dan yang terakhir, yang keempat, yang paling banyak ya teman-teman, penyiksaan yang mengakibatkan patah tulang belakang sekitar 7 cm. Karena kecil usia 16 bulan, tulang belakangnya patah 7 cm teman-teman, tolong. Patah tulang rusuk, patah tulang belikat kiri, serta robekan usus halus dan usus besar yang terjadi sejak adanya laporan mengenai indikasi terjadinya kekerasan anak, serta luka-luka lainnya yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kita akan masuk ke bagaimana proses investigasi dari kasus Baby Jong In ini. Tepat pada tanggal 13 Oktober tahun 2020, kepolisian yang berada di kawasan tersebut langsung mengembalikan kasus ini kepada kejaksaan dengan menuntut Jang Hae-yong atas penganiayaan dan penelantaran anak, serta menuntut Bapak An Seung-un tanpa penahanan dan keikutsertaan dalam penelantaran anak.
Namun kemudian pada tanggal 19 November atau 1 bulan setelahnya, jaksa menambahkan dakwahan kepada ayah angkat dari Jong In ini, Bapak An Seong Un tadi, dengan penganiayaan dan juga penelantaran anak, serta menambahkan tuntutan kepada Ibu Jang Heong dengan tambahan penahanan. Banyak sekali orang-orang di Korea pada waktu itu, dari orang-orang sipil yang sangat amat geram dengan kondisi ini dan memohon untuk hukuman yang lebih keras kepada ayah angkatnya dan juga ibu angkatnya ini. Selain itu, mereka juga meminta bahwa kepolisian dan juga orang-orang yang bertugas di bidang hak asasi manusia dan perlindungan anak juga dihukum karena tidak bisa mengantisipasi terjadinya kekerasan yang amat sangat mengerikan ini. Dan kasus ini melewati banyak sekali persidangan dan aku akan jelaskan satu persatu sidangnya, teman-teman ya. Oke, kita akan mulai ke sidang yang pertama. Pada tanggal 13 Januari tahun 2021, jaksa akhirnya memberikan tambahan tuntutan kepada Jang Heong dengan menambahkan tuntutan upaya pembunuhan. Namun, pengacara Jang Heong dan juga Jang Heong sendiri tidak mengakui adanya kekerasan. Mereka hanya menyetujui bahwa pada hari kematian dari Jong In ini terjadi kekerasan. Namun di luar daripada itu bukan tanggung jawab si Jang Heong, karena Jang Heong merasa bahwa saya tidak melakukan kekerasan apapun kepada anak ini. Di sisi lain, ayah angkatnya yaitu Pak Seong Un tadi, ia mengalami kecaman yang amat sangat besar dari publik karena diketahui bahwa An Seong ini juga merupakan seorang kayak reporter protestan gitu loh teman-teman, sehingga ia amat sangat banyak dihujat oleh masyarakat secara umum. Dan kemudian pada sebuah wawancara pada tanggal 23 Januari tahun 2021 diketahui bahwa An Seong itu menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui kondisi kekerasan anak yang dilakukan oleh istrinya kepada Jong In. Jika ia mengetahui hal itu lebih awal, ia pasti akan melaporkannya kepada polisi dan ia merasa amat sangat menyesal. Dan salah satu hal yang membuat netizen marah juga pada waktu itu adalah diketahui bahwa pemakaman yang diberikan kepada Jong In ini biasa banget, tapi bapaknya itu naik mobil mewah. Oke, kita lanjut ke sidang yang kedua. Diketahui di sidang kedua ini Seong Un sampai meminta adanya proteksi pribadi karena memang pada waktu itu massa sudah melakukan unjuk rasa di luar pengadilan distrik Seoul itu sejak pagi, dan mereka melakukan sumpah serapah, pokoknya mengutuk si Seong Un ini atas perilakunya yang terkesan menelantarkan anaknya. Pada sidang kedua ini didatangkan direktur dari tempat penitipan anak, guru wali kelasnya, dan juga pekerja sosial dihadirkan sebagai saksi, di mana diketahui pada waktu itu direktur dari tempat penitipan anak ini menyampaikan bahwa adanya indikasi kekerasan anak dengan kondisi memar dan juga luka luar yang ada di badannya Jong In pada waktu itu. Dan memang tempat penitipan anak ini kan juga sudah meminta dan juga sudah memberikan laporan secara resmi kan sebenarnya ke kepolisian kayak gitu. Kemudian saksi kedua yaitu wali kelas atau guru yang melaporkan dan juga membawa Jong In ke rumah sakit ini menyampaikan bahwa Jong In ini pernah menjadi anak yang amat sangat ceria, dia suka merangkak ke sana kemari, dia adalah bayi yang sehat gitu ya. Tapi setelah 2 bulan dia tidak masuk ke tempat penitipan anak, kemudian diantarkan kembali orang tuanya, itu kondisinya dia benar-benar pendiam, dia nggak mau makan, dan pokoknya kondisinya itu sangat berbeda kayak gitu, dan itu sangat amat mengindikasikan adanya kekerasan pada anak. Kemudian seorang pekerja sosial juga menyampaikan bahwa ia menyadari adanya kemungkinan kekerasan anak ini sejak Mei tahun 2020, di mana ada memar-memar yang tidak biasa gitu kan yang ada di tubuhnya si Jong In ini. Dan sebenarnya teman-teman, seperti yang aku sampaikan di awal, kasusnya sudah dilaporkan beberapa kali ke pihak kepolisian, tapi sayangnya tidak ada tanggapan, sehingga akhirnya Baby Jong In menjadi korban dari kasus ini. Sampai kemudian tanggal 15 Februari tahun 2021 diketahui bahwa akhirnya pengacara dari orang tua angkat Jong In ini menyetujui jaksa gitu ya, bahwa memang kematian dari Baby Jong In ini
dikarenakan adanya penyiksaan dari orang tuanya dengan kurun waktu yang cukup panjang dan secara terus-menerus. Tapi sayangnya Jang Hae-young, si wanita ya Allah gak ada otak ini ya, tetap tidak mengakui bahwa ia melakukan kekerasan anak kepada anak angkatnya sendiri. Berhenti nggak urus sampai sidang kedua? Enggak, kita lanjut ke sidang yang ketiga, di mana pada persidangan kali ini Jang Hae-young itu menolak adanya partisipasi publik, di mana ia pasti tahu nih orang-orang publik itu pasti akan minta hukuman yang tinggi kepada dia. Ya iyalah, orang-orang pada demo waktu itu, bahkan sampai teman-teman demo untuk meminta adanya hukuman yang berat kepada Jang Hae-young maupun An Seong-un. Pada persidangan ketiga ini dihadirkan beberapa saksi kembali, yaitu kenalan dari Jang Hae-young sendiri, kemudian tetangga di sekitar rumah Jang Hae-young, dan juga seorang analis forensik dan analis psikologis yang dihadirkan pada waktu itu. Nah, kenalan dari Jang Hae-young ini menyampaikan bahwa kondisi Jong In ini memang sudah memburuk si bulan September tahun 2020. Dan diketahui bahwa kenalannya si Jang Hae-young ini juga menyinggung mengenai kasus di mana Jong In ini ditinggalkan di mobil sendirian selama lebih dari 1 jam yang aku ceritakan sebelumnya itu, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke saksi yang kedua dari tetangga Jang Hae-young dan juga An Seong-un ini. Dalam kesaksiannya, tetangga dari Jang Hae-young ini menyampaikan bahwa ia mendengar adanya suara yang amat sangat keras dari rumah Jang Hae-young dan teriakan, disusul dengan teriakan gitu ya, suara yang keras ini tadi di hari kematian Jong In tadi. Tapi tetangganya nggak bisa memverifikasi nih suara apa itu. Cuman aku dengar nih Pak, saya mendengar bahwa ada suara yang keras dan diikuti oleh teriakan dari rumah Jang Hae-young pada hari kematian Jong In tadi. Kemudian yang ketiga adalah ahli forensik, di mana ia menyampaikan berdasarkan hasil tes detektor kebohongan diketahui bahwa pernyataan Jang Hae-young mengenai dia sama sekali tidak melakukan kekerasan kepada anaknya terdeteksi merupakan kebohongan. Dan analis psikologis yang hadir pada waktu itu juga menyampaikan adanya indikasi psikopat dari seorang Jang Hae-young. Diketahui bahwa pada akhirnya An Seong-un pun menyampaikan permohonan maaf kepada publik dan mengakui kesalahannya atas kelalaian terhadap istrinya. Namun sampai di sidang ketiga ini, Jang Hae-young pun tetap tidak mengakui adanya kekerasan kepada anaknya. Sehingga ya publik geram dan tetap ngutuklah si Jang Hae-young ini. Ya siapa coba yang gak geram kayak gitu tuh kan? Kita lanjut ke sidang yang keempat. Ya Allah, kasus ini banyak banget teman-teman, sidangnya luar biasa emang. Pada sidang keempat kali ini, warga semakin meminta dan melakukan unjuk rasa besar-besaran untuk meminta pengadilan menjatuhi hukuman seberat-beratnya kepada orang tua dari Jong In ini. Dan pada sidang keempat ini, saksi baru pun didatangkan, di mana pada waktu itu didatangkan ahli forensik, kemudian dokter yang melakukan penanganan pada Jong In di IGD tersebut, dan juga seorang profesor bernama Yu Song Ho, di mana dokter yang menangani Jong In pada waktu itu menyampaikan bahwa luka yang ada di pankreas Jong In merupakan luka paling parah yang pernah ia lihat di tubuh seorang anak yang terindikasi adanya kekerasan, di mana kerusakan tersebut hampir tidak mungkin diterima oleh bayi berusia 16 bulan akibat kecelakaan, namun karena aktivitas yang disengaja. Jadi luka yang diterima oleh Jong In itu kemungkinan besar bukan karena kecelakaan teman-teman, tapi ya emang karena dia sengaja dipukul atau mungkin dilakukan kekerasan yang sangat signifikan. Dan Profesor Yu Song Ho juga menyatakan bahwa luka-luka yang terjadi di tubuhnya Jong In itu menunjukkan adanya penganiayaan yang sangat brutal beberapa hari sebelum kematian Jong In. Dan pada saat jaksa memutar ulang video kondisi Jong In di hari kematiannya itu, seluruh ahli forensik yang ada di sana sepakat bahwa Bella yang menyatakan pada waktu itu kerusakan di tubuhnya Jong In terjadi akibat CPR itu dinyatakan
Tidak benar, karena semua prosedur yang dilakukan CPR pada waktu itu sesuai dengan SOP kedokteran dan kondisinya memang bagian dalam Jong In ini udah rusak gitu loh teman-teman sebelum dilakukan CPR ini. Sampai kemudian di sidang kelima, Jang Hae-young pun mengakui bahwa ia melakukan kekerasan kepada anaknya, namun tetap menolak bahwa ia sengaja melakukan pembunuhan. Dalam proses persidangan diketahui bahwa jaksa memutar ulang bagaimana perilaku Jang Hae-young kepada anaknya, dan diketahui juga adanya sebuah video yang ditayangkan pada waktu itu memperlihatkan ketika kondisi Jong In itu lagi sakit ya di hari kematiannya, Jang Hae-young itu memberikan makan kepada Jong In itu kasar banget gitu loh, sampai akhirnya Jong In itu menangis. Ya Allah. Dan akhirnya tepat pada tanggal 14 April tahun 2021, jaksa menuntut adanya hukuman mati kepada Jang Hae-young atas kasus pembunuhan berencana kepada seorang anak berusia 16 tahun dan menuntut ayah angkat Jong In yaitu An Seung-un untuk mendapatkan hukuman penjara selama 7 tahun 6 bulan. Mengetahui tuntutan dari jaksa tersebut, seluruh warga Korea yang berada di luar persidangan dan juga mungkin aku yakin hampir semua warga Korea pada waktu itu bersorak-sorai dan menyambut dengan bahagia tuntutan dari jaksa pada waktu itu, walaupun mereka masih merasa bahwa ayahnya atau si An Seung-un ini harusnya mendapatkan hukuman yang lebih parah daripada itu gitu kan. Dalam pernyataan akhirnya, Jang Hae-young menyampaikan bahwa semua yang ia lakukan ini dipicu oleh stres, namun sekali lagi masyarakat tidak peduli dengan apa latar belakang terjadinya kasus ini, yang mereka hanya menginginkan bahwa Jang Hae-young harus dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya dan setimpal-timpalnya. Oke, kita akan masuk ke sidang pembacaan vonis dari hukuman Jang Hae-young maupun An Seung-un. Pada 14 Mei tahun 2021, diketahui bahwa putusan awal pengadilan dalam pembacaan sidang vonis pada waktu itu memutuskan Jang Hae-young sebagai terdakwa utama dari kasus ini, yaitu ibu angkat dari Jong In, mendapatkan hukuman penjara seumur hidup, dan ayah angkat Jong In yaitu An Seung-un mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Berdasarkan pembacaan vonis ini, sejujurnya banyak sekali orang yang menyayangkan permohonan jaksa tidak diterima. Ya, permintaan untuk hukuman mati buat Jang Hae-young tadi, tetapi paling tidak Jang Hae-young mendapatkan hukuman seumur hidup karena memang hukuman mati jarang sekali digunakan di Korea pada waktu itu teman-teman. Mungkin sampai sekarang di teman-teman aku sudah lama tidak mendengar bahwa apakah memang di Korea ini masih ada hukuman mati ya teman-teman. Setelah adanya pembacaan vonis dari sidang 1 sampai dengan sidang 5 ini ya teman-teman, diketahui bahwa baik An Seung-un maupun Jang Hae-young pun mengajukan banding untuk meminta penurunan hukuman, di mana diketahui bahwa banding yang diminta oleh An Seung-un itu adalah permohonan penurunan hukuman dan juga penundaan penahanan untuk anaknya. Jadi ia merasa bahwa masih bertanggung jawab kepada anak kandungnya ini, anak yang pertama tadi, untuk merawat dia. Jadi dia minta tolong untuk ditahan dulu nih, diundurlah masa penahanannya dan dikurangi nggak jadi 5 tahun kayak gitu. Jang Hae-young pun juga mengajukan banding di mana ia memohon adanya penurunan hukuman penjara tidak seumur hidup menjadi sekian tahun gitu kan ya. Tetapi diketahui bahwa kejaksaan merasa bahwa sebenarnya hukuman mereka itu udah hukuman yang paling baik hati gitu loh dari jaksa dan dari hakim gitu kan, sehingga pengajuan banding itu pun diketahui tidak berjalan dengan mulus, yang mana baik Jang Hae-young maupun An Seung-un tetap ditahan pada saat proses banding tersebut. Jadi pengajuan untuk pemunduran penahanan itu pun nggak diterima teman-teman. Sampai kemudian tepat pada tanggal 26 November tahun 2021 diketahui bahwa setelah banding yang diajukan oleh An Seung-un maupun Jang Hae-young, pengadilan memutuskan untuk melakukan penurunan hukuman. Gemaslah aku di bagian ini teman-teman.
di mana Jang Heong diturunkan hukumannya dari seumur hidup menjadi 35 tahun penjara, yang mana dapat melakukan pembebasan bersyarat setelah melaksanakan hukuman selama 21 tahun. Yang ini tuh lebih ringan jatuhnya dari ketika ada seorang tahanan yang dapat masa hukuman seumur hidup, ia bisa dibebaskan bersyarat paling minimal tuh 30 tahun kayak gitu. Tetapi untuk An Seung-un tetap pengajuan bandingnya tidak diterima dan dia tetap mendapatkan 5 tahun penjara. Keputusan ini sontak membuat publik Korea geram, di mana banyak sekali orang-orang yang mengkritik kejaksaan dan pengadilan tentang adanya vonis akhir dari kasus ini. Keputusan ini dibuat oleh pengadilan, katanya nih ya teman-teman, pengadilan itu menilai bahwa walaupun memang Jang Heong ini melakukan pembunuhan kepada anaknya, tapi ia tidak menutupi hal itu. Jadi dia bisa kooperatif, dia pun mengakui apa yang sudah dia lakukan, sehingga adanya indikasi rasa bersalah yang tinggi dari Jang Heong, sehingga pengadilan menilai tersebut sebagai hal yang patut untuk dipertimbangkan. Maksudku gini ya, pengadilan ini maksudku gini, kan dalam beberapa sidang itu kan Jang Heong juga nggak mengakui gitu loh, bagian mana nih yang kooperatif dan bagian mana gitu loh, tolong dong. Dengan adanya keputusan ini diketahui bahwa banyak sekali kontroversi yang terjadi di Korea pada waktu itu, teman-teman. Aku akan sampaikan beberapa kontroversi yang terjadi dan kondisi pasca terjadinya keputusan akhir dari kasus ini ya teman-teman. Oke, aku akan masuk ke kontroversi yang terjadi pasca penyampaian vonis akhir dari Jang Heong maupun An Seung-un tadi ya teman-teman. Publik Korea pada waktu itu geram dengan hasil dari persidangan tersebut. Mereka mengkritisi banyak sekali aspek di Korea pada waktu itu. Ada 4 hal besar yang dikritisi. Yang pertama adalah mengenai Whole Children Service. Itu adalah kayak sebuah asosiasi adopsi anak gitu ya, perlindungan anak lah mungkin kalau yang di Indonesia gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kepolisian, yang ketiga adalah hukum dan juga struktural, dan yang keempat adalah lembaga perlindungan anaknya itu sendiri. Oke, kita akan mulai dari Whole Children Service dulu ya. Oke, Whole Children Service adalah sebuah asosiasi anak yang mana mereka memang menjadi tangan kanan pemerintahan untuk proses adopsi. Jadi memang kayak badan khusus gitu ya yang dibuat untuk membantu dan melaksanakan administrasi adopsi. Nah, dari sepanjang yang aku baca teman-teman, dalam pelaksanaan SOP adopsi ini banyak sekali runtutan yang harus dilalui oleh seorang yang akan melakukan adopsi. Mulai dari dilihat dulu kemampuan finansialnya, dilihat juga kemampuan dari psikologis maupun mentalnya gitu ya teman-teman. Dilihat juga dia ini emang diobservasi lah pokoknya, apakah memang dia siap dan mampu untuk menjadi orang tua angkat dari anak-anak ini kayak gitu. Kondisinya adalah ada beberapa hal yang dikritisi oleh warga pada waktu itu dari Whole Children Service ini. Yang pertama adalah kegagalan monitoring, di mana hampir seluruh warga di Korea itu meyakini bahwa Children Service ini tidak mengontrol dan melakukan monitoring yang tepat kepada kesejahteraan Jong-in ini selama ia diadopsi, karena memang kan banyak sekali ya indikasi kekerasan anak yang dialami oleh Jong-in kan, mulai dari patah tulang, memar, turun berat badan yang signifikan, dan ini tidak dinotis gitu loh sama si Children Service ini. Padahal harusnya tuh mereka melakukan notis ini. Nah, hal ini ditunjang dengan adanya respon yang sangat tidak memadai ketika ada laporan. Sebatas yang aku tahu, kalau ngomongin tentang asosiasi adopsi anak gitu ya teman-teman, atau asosiasi Children Service tadi itu, ada SOP yang menyampaikan bahwa ketika ada laporan mengenai kemungkinan terjadinya entah itu penelantaran atau kekerasan, pihak dari Children Service-nya ini harus melakukan visit untuk memverifikasi. Nah, diketahui ketika ada yang melapor nih tentang Jong-in dia dilantarkan kayak tadi mungkin yang dia ditaruh di mobil selama 1 jam tanpa ada pengawasan kayak gitu, itu tuh cuma diverifikasi by phone aja, cuma via telepon. Ya tolong dong, emosi kan aku jadinya.
Selanjutnya, adanya kemungkinan basis agama, teman-teman. Diketahui Jang Heong dan juga An Seung-un ini memiliki agama yang sama dengan pemilik atau mungkin ya petinggi-petinggi yang ada di Hold Children Service ini. Jadi kayak ya mereka melonggarkan gitu loh SOP-nya kepada dua orang ini, karena kan kayak kita satu saudara gitu. Dan yang ketiga adalah adanya indikasi atau kontroversi mengenai bisnis adopsi, di mana banyak orang yang mengira Whole Children Service ini punya bisnis semi perdagangan manusia dengan membuat program dan mengkampanyekan program untuk melakukan adopsi luar negeri, di mana ya anak-anak Korea ini diadopsi nanti di luar negeri gitu ya teman-teman, oleh orang tua angkat yang ada di luar negeri. Dan dana yang dari negara itu digunakan tidak semestinya oleh asosiasi ini. Oke, yang kedua kita akan masuk ke kepolisian. Kepolisian menjadi badan yang sangat amat dikritik pada waktu itu. Kalau aku jadi orang-orang Korea sih, kayaknya aku juga bakal ngomel banget deh itu deh ke polisi-polisi itu. Kenapa? Karena emang tokoh utamanya selain Bibi Jong In yang sangat malang ini, ya adalah kepolisian. Polisi sudah mendapatkan banyak sekali aduan dan kemungkinan adanya kekerasan tapi tidak ditanggapi dengan baik, sehingga hal ini mencerminkan adanya ketidakefektifan dalam tanggapan laporan yang dilakukan oleh masyarakat. Apalagi di kasus yang di kasus yang kedua ya teman-teman, di kondisi yang kedua yang diketahui sekitar bulan Juni 2020 itu, ketika Jong In ditaruh di mobil sendirian, polisi kan telat sehingga akhirnya CCTV itu udah nggak ada. Itu tuh aneh dan nggak jelas gitu, kok bisa polisi itu sampai kehilangan CCTV gitu teman-teman. Kemudian masyarakat juga menduga adanya disiplin yang ringan kepada anggota-anggota kepolisian ini, di mana mereka yang harusnya menjadi tersangka itu ya dihukum secara ringan karena mereka kepolisian kayak gitu. Dan ini pun akhirnya merembet ke bagaimana struktural dan juga kondisi di internal kepolisian itu yang tidak rapi, karena mereka terlihat khawatir adanya kayak penyalahgunaan wewenang dan kesalahan tuduhan dalam kasus ini, sehingga mereka kayak ketika ada laporan diverifikasi ke orang yang kenal sama pelaku gitu kan, terus akhirnya oh enggak kok Pak, ini cuma infeksi mulut aja dan itu yang diambil kan. Jadi kayak mereka itu takut disalahkan gitu loh teman-teman, sehingga ini diyakini oleh orang-orang Korea bahwa internal dari kepolisian sendiri itu sedang nggak baik-baik aja dan mereka tidak bisa gitu loh menjadi badan yang akan dipercayai oleh masyarakat. Sampai akhirnya diketahui juga dengan adanya kasus ini, kepolisian itu memiliki tingkat kepercayaan oleh masyarakat turun cukup drastis gitu ya teman-teman. Ya iyalah, siapa juga yang mau percaya sekarang kok kayak gitu kan. Yang ketiga adalah dari sisi hukum. Banyak sekali orang-orang Korea juga yang pada waktu itu mengkritisi dan meyakini banyaknya kontroversi di bidang hukum, di mana mereka menyadari ada satu hal nih yang orang-orang hukum dan politisi harus bertanggung jawab gitu ya, memiliki andil tanggung jawab dalam kasus ini adalah tidak adanya perlindungan hukum yang baik bagi kepolisian yang ada di tingkat bawah. Jadi kepolisian yang memang gitu di lapangan tuh nggak dilindungi dengan hukum yang terpisah, sehingga mereka pun tidak bisa dan kebanyakan akhirnya takut untuk melakukan intervensi dini sebelum adanya surat penangkapan atau mungkin sebelum adanya surat penggeledahan kayak gitu. Dan juga kurangnya responsivitas dari orang-orang pemangku kebijakan pada waktu itu untuk membahas mengenai bagaimana sih anak-anak ini diperlakukan di Korea, bagaimana seharusnya anak-anak ini dilindungi, dan politisi dengan banyaknya administrasi yang dimiliki akhirnya membuat undang-undang mengenai perlindungan anak ini juga nggak bisa disahkan ataupun mungkin direformasi dengan cepat gitu loh menghadapi situasi yang terjadi saat itu. Dan yang terakhir, kontroversi terbesar adalah kesalahan dari lembaga perlindungan anak. Jujur ini aku setuju banget sih bahwa lembaga perlindungan anak ini harusnya menjadi lembaga pertama yang menyadari adanya ketidakberesan di diri Jong In. Dan diketahui
Dan sebenarnya banyak sekali orang-orang Korea yang pada waktu itu mencurigai hasil medis yang dimiliki oleh Jong In tidak pernah sampai ke lembaga perlindungan anak. Mereka dinilai sangat amat gagal mengantisipasi. Jangankan mengantisipasi teman-teman, mendeteksi bahwa adanya kekerasan yang dilakukan kepada bayi yang berusia 16 bulan, yang mana bayi 16 bulan itu benar-benar ada di bawah perlindungan mereka kan harusnya. Dan mereka sudah sangat gagal sebagai sebuah lembaga yang ditunjuk untuk melakukan perlindungan kepada anak. Sehingga dengan adanya kasus ini teman-teman, dari beberapa artikel yang aku baca diketahui bahwa Korea akhirnya amat sangat merombak besar-besaran mengenai undang-undang perlindungan anak, dan dalam prosesnya undang-undang perlindungan anak ini akhirnya dilakukan revolusi besar-besaran untuk kemudian bisa mengakomodir dan jangan sampai ada kasus-kasus seperti Jong In yang lain. Oke, aku pun juga pengen mengeluarkan hashtagnya nih Jong In, tapi kayaknya akan telat banget nih kalau aku ngeluarin hashtag itu sekarang. Tapi kita doakan semoga baby Jong In di sana tenang gitu ya, mendapatkan tempat yang terbaik, dan ya masih usia 16 bulan, insya Allah masih gak ada dosanya lah ya teman-teman. Dan dengan segala apa yang sudah dia dapatkan selama hidup, semoga diganti sama Tuhan dalam percayaan mereka, atau mungkin dalam hati terdalam, semoga Allah ganti dengan hal yang menyenangkan di luar sana nanti ya, di akhirat nanti. Oke teman-teman, aku membaca kasus ini, aku riset kasus ini sebenarnya udah lama banget, pengen aku sharing ke teman-teman, cuman aku pengen dapat momen yang tepat, dan menurutku saat ini adalah momen yang cukup tepat untuk kita membahas mengenai kasus Jong In ini. Aku mau tahu dong dari teman-teman di kolom komentar ya, kita diskusi mengenai kasus ini menurut teman-teman kayak gimana, dan apa mungkin ada detail-detail yang belum Puri ceritakan, kita boleh banget diskusi di kolom komentar, karena aku suka banget baca-bacain kalau misalkan teman-teman diskusi atau mungkin kayak teman-teman aku sendiri gitu ya ngomong video ini, aku senang banget kita bisa diskusi di bawah. Dan jangan lupa kalau misalkan teman-teman suka sama video ini, jangan lupa untuk di like videonya, jangan lupa juga untuk komen ide-ide dan saran-saran buat aku di video depan kalian mau diceritain tentang apa. Misalkan aku pengen kasus kriminal ini dong, aku pengen kasusnya si A dong, pengen kasusnya si B dong, boleh banget tulis di kolom komentar. Dan yang pasti kalau teman-teman suka sama channel ini, boleh banget untuk di subscribe channelnya, jangan lupa juga untuk dinyalain tombol notifikasinya biar teman-teman tahu kalau gue di upload video yang lainnya. Dan kita ketemu di video-video yang lain. See you, assalamualaikum.